Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat datang di studio kami Islamic Science Research Institute, pengelola dan pemilik data rembang atau twilight baik untuk petang maupun pagi yang paling komprehensif di dunia. Data kami sudah meliputi 5 benua dari sejak belahan bumi bagian selatan di New Zealand sampai dengan mendekati Arktik, meliputi 5 teritori politik, 4 di Eropa yaitu Norwegia, Islandia, Irlandia, Greenland dan Finlandia. Kemudian yang di Amerika Serikat adalah negara bagian Alaska. Nah, kalau mulai hari ini saya akan merubah modus penyebaran informasi tentang kehadiran Fajar Global itu menjadi video-video pendek. Mudah-mudahan kurang dari 15 menit saja. Sehingga akan saya coba juga mulai main di Twitter atau di TikTok ya. Saya sendiri baru akan belajar ya. Tapi video-video ini akan pendek. Kemudian saya akan berikan file PPTS, PPT show-nya pada akhir pada deskripsi. Yang tertarik silahkan mendownload, kemudian gunakan itu untuk silahkan pelajari dan amati betul apa yang saya sudah jelaskan. Silahkan gunakan juga untuk berdakwah bahwa inilah fajar yang sesungguhnya yang hadir tidak pada astronomical dawn atau fajar astronomis 18 derajat, apalagi 20 derajat. Silahkan itu pelajari semuanya. Silahkan sebarkan, tapi tentu saja itu adalah read only ya. Karena apa? Karena itu memuat data saintifik yang kalau sampai dirubah-rubah, kemudian nanti blame-nya ada ke saya, berat itu. Jadi saya proteksi itu supaya orang tidak akan merubah-rubahnya. Jadi tanggung jawab itu ada pada saya seluruhnya. Baik, akan saya mulai presentasi saya. Izinkan saya share file saya. Pada video pertama ini saya akan mulai dengan kehadiran Fajar di Mount Everest. Mount Everest pada April 28, 2024 lalu. Mengapa Mount Everest? Mount Everest itu mempunyai ikatan emosional sedikit lah dengan saya. Karena pada saat saya melakukan research PhD di University College London, saya harus mengenerate yang dinamakan digital train model. Tentu saja sangat teknis ya gitu ya. Intinya di digital train model dari sebuah foto satelit yang kameranya itu dimiliki oleh Rusia, tapi kemudian dititipkan di Space Shuttle. Jadi diterbangkan pada situ mungkin pada 1984-an gitu ya, 1984-an gitu. Jadi kameranya adalah kamera metrik milik Rusia. Pada saat itu masih Uni Soviet ya mungkin ya, masih Uni Soviet. Kemudian dititipkan di Space Shuttle, diterbangkan, kemudian dibuat untuk motret. Nah, wilayah yang ingin dipotret itu adalah kebetulan Mount Everest. Jadi saya betul-betul mengenerate digital train model yang ada di sana. Jadi sangat menarik sekali. Oke, jadi ini, tapi tentu saja ini akan lain lagi. Jadi sumber datanya adalah di Edelweiss Farish di Nepal. Jadi ini nama sebuah hotel ini. Di Edelweiss Farish Hotel di Nepal yang menghadap ke Mount Everest itu. Tanggalnya 28 April 2024
Datanya original formatnya adalah video dengan 30 frame per second, frames per second. Kemudian saya ekstrak menjadi still images pada resolusi temporal 20 detik. Ya. Yang tadinya 30 frames per detik menjadi 20 detik per frame. Jumlah fotonya pada hari itu ada 231. Kemudian fajar ternyata lahir pada pukul 4, 24.16, sehingga pada saat itu kedudukan matahari adalah 12,5 derajat di bawah ufuk. Data processingnya adalah Saxon algorithm. Mengapa Saxon algorithm? Karena ini adalah saya kembangkan dari research PhD saya. Saya PhD saya dalam remote sensing ya. Jadi data foto ini saya proses dengan image processing yang saya kembangkan dari riset saya di PhD dulu. Kemudian ini adalah hak miliknya adalah Islamic Science Research Institute. Oke, saya tunjukkan ini. Ini adalah nomor fotonya, yang ini jamnya. Jadi jarak dari kalau maaf ini kalau dari 1 ke 2 itu adalah 20 detik, tapi ini 1 sampai 25 kan. Jadi ini sebelum fajar muncul saya bikin agak jarang. Ini 25 menit, 25 foto, 25 foto. Tapi setelah fajar ini setiap 5 menit. Jadi ini adalah setiap 5 foto. 5 foto artinya 100 detik. Dari sini ke sini 100 detik, 100 detik dan sebagainya. Oke, kemudian saya menghitung statistik dari populasi piksel pada citra tersebut. Jadi kalau di sini rendah ini berarti gelap, masih gelap. Kalau dia semakin terang itu artinya sudah tinggi anunya. Nah, dari sinilah saya kemudian bisa menentukan kehadiran fajarnya itu di mana. Nah, ini adalah kedudukan matahari pada jam sekian, itu matahari minus 21 derajat. Jadi saya ambil foto itu sejak matahari minus 21 derajat. Terus ke sana. Nah, fajar itu muncul pada foto ke 130 pada pukul 4.16. Pada saat itu matahari kedudukannya adalah minus 12,5 derajat di bawah ufuk. Jadi sama sekali jauh dari 18 derajat, apalagi 20 derajat ya. Jadi kalau misalnya ini adalah 357 ini, jadi 357 itu kan adanya di sini nih, 357. Ini adalah 18 derajat ini. 18 derajat. Meskipun saya ambilnya sebetulnya sejak 21 derajat ya. Jadi ini 18 derajat ini. Kemudian matahari fajar terbit pada 4.24.16 ini, 24.16 pada saat 12,5 derajat. Jadi sejak 18 derajat di bawah ufuk sampai dengan matahari 12,5 derajat di bawah ufuk, ya gelap terus ini. Gelap terus. Jadi inilah yang dinamakan gholas. Gholas itu adalah kegelapan tapi saat itu sudah bercampur dengan siang. Jadi ini malam, gelap, yang ini siang. Nah, jadi pertemuan antara malam dan siang. Itulah yang dianukan oleh Al-Baqarah 187. Gholas. Jadi inilah benang, ketika kamu bisa membedakan, jelas bagimu membedakan benang putih dan benang hitam. Ini adalah. Jadi tidak betul bahwa kemudian ada yang mengatakan bahwa saat itu langit sudah terang benderang. Enggak, masih gelap, sama dengan gelap dengan ini. Malah ini kalau dilihat ini 4,2, yang ini 4,5. Jadi ini lebih gelap daripada ini sebetulnya. Kan gitu. Ini kan 42 kan lebih kecil dari 4,5. Jadi bertambah gelap meskipun sedikit. Itu akibat variasi lokal ya. Kemudian ini terus bertambah. Nah, kemudian jadi pada saat itu pada tabel di timeanddate.com matahari terbit pada 5.20.25, sedangkan fajar astronomis muncul pada 3.56.32. Sehingga kalau ini dikurangi ini adalah official twilight. Jadi rentang subuh yang official 18 derajat kalau kita menggunakan
fajar astronomis adalah 1 jam 23 menit 53 menit. Padahal fajarnya fajar sodiknya baru muncul pada 4.24.16. Sehingga rentang dari matahari terbit sampai dengan fajar sodik muncul itu hanya 56 menit saja. Kurang dari 1 jam. Jadi sama sekali jauh dari 1 jam 24 menit. Terlalu awalnya kalau kita sholat di saat 18 derajat ini adalah 27 menit 44 detik. Hampir 28 detik terlalu awal. Jadi langit masih gelap gulita. Itu bukan gholas itu. Itu adalah gelap betul. Kalau gholas itu artinya percampuran antara malam dan siang. Itu. Nah ini detailnya adalah ini. Detailnya ini. Ini adalah foto pertama pada saat matahari 21,0 derajat. Ini lihat gelap gulita. Ini adalah 3D surface modelnya. Jadi pixelnya itu, ini sebetulnya penampilan yang saya menggunakan image ya, open source ini. Jadi sebetulnya adalah informasi ini adalah pixel pada foto itu kan sebetulnya 3 dimensi. Dimensi pertama adalah koordinatnya, misalnya ini titik ini, koordinatnya X-nya ini, Y-nya ini, tapi Z-nya itu adalah kecerlangan pixel ini ya. Ini misalnya ini di sini kecerlangannya pixelnya adalah mungkin di sekitar sini mendekati ini ya sekitar 60-an gitu. Kira-kira begitu. Tapi kalau yang gelap misalnya ini gitu kan, X-nya ini, Y-nya ini ada di sini. X-nya ini, Y-nya ini ada di sana. Ya. Jadi itulah yang kemudian saya anukan statistik populasi pixel itu, kemudian saya hitung terus. Ini adalah populasi statistiknya ada apa statistical measure daripada image itu adalah ini 4,5 4,5 ini grayscale ya. Jadi ini kemudian kita belajar ini pada saat 19,4 derajat gelap juga 17,8 inilah 18 derajat dekat-dekat 18 derajat ini silahkan kalau apakah ada yang bisa mendeteksi kehadiran fajar di situ. 16,8 juga masih gelap, 15,8, 14,8, 13,8, 12,5 di sinilah algoritma saya dapat mendeteksi ini fajar mulai muncul. Inilah golas pertemuan antara malam dan siang. Jadi belum kalau mata telanjang belum bisa mendeteksi ini atau mata telanjang. Tapi algoritma komputer itu sudah bisa mendeteksi itu. Mengapa itu? Kalau mungkin 10 menit setelah ini akan kelihatan semakin terang. 12,1, 11,8. Nah, ini lihat, ini sudah naik. Ini sudah semakin kelihatan. Ini semakin naik 10,4. Ya, jadi kita coba bayangkan ini 434 saya kembalikan lagi ke pada saat mulai muncul adalah 424. Jadi 10 menit kemudian sudah terang benderang. Nah, jadi tidak betul bahwa kemudian saya menentukan saat fajar itu langit sudah terang benderang. Enggak, masih gelap. 10 menit kemudian baru kelihatan ini. Jadi bayangkan kalau misalnya kita menggunakan 18 derajat, berarti betul-betul fajar itu muncul saat 18 derajat. Pada saat 17 derajat itu atau 16 derajat itu sudah terang benderang seperti ini. Kenyataannya masih gelap. Nah, lihat ini. 9,1 derajat, 8,7 terus ini lihat. Nah, jadi itulah video saya nanti PPT file PPT show ini bisa saya share pada deskripsi. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.